DPRD Kabupaten Wajo dari fraksi Nasdem. Yang saya hormati Bapak Pengawas Satuan SMA UPT SMA Negeri 4 Wajo. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Manyampajo atau yang mewakili, mohon maaf. Yang saya hormati Camat Manyampajo, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekcam. Yang saya hormati Bapak dan Ramil 140603 Manyampajo atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati tokoh-tokoh pendiri Yayasan Pendidikan Manyampajo yang sempat hadir. Yang saya hormati Gurunda Haji Abdul Majid BA, Kepala SMA Swasta Anak Banua Pertama. Yang saya hormati Gurunda Dr. Andes Alam Usmi, Kepala SMA Swasta Anak Banua Kedua. Yang saya hormati Gurunda Dr. Andes Andi Paga MM bersama dengan Ibu, Kepala UPT SMA Negeri 4 Wajo yang ke-8. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 4 Wajo bersama dengan Ibu, bersama dengan pendidik dan tenaga kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite UPT SMA Negeri 4 Wajo, Bapak Ibu orang tua wali, tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan Kecamatan Manyampajo, lebih khusus dan istimewa kepada Ananda Helios, alumni tahun 2023 UPT SMA Negeri 4 Wajo. Mohon izin dalam rangkaian milad ke-31 tahun Kampus Cemarang UPT SMA Negeri 4 Wajo, sebagai orang yang diamanahkan untuk membacakan secara singkat SMA Negeri 4 Wajo, mohon izin untuk berbicara di hadapan Bapak dan Ibu. UPT SMA Negeri 4 Wajo atau lebih dikenal dengan nama SMA Anak Banua pada mulanya hanya berupa yayasan yang berdiri pada tahun 1987. Pendirinya saat itu adalah tokoh-tokoh masyarakat Anak Banua dan pengurus KUD Anak Banua yang diketuai oleh Haji Abdul Karim Alif BA sekaligus selaku sekretaris Yayasan Pendidikan Manyampajo. Yayasan Pendidikan Manyampajo didirikan oleh 12 orang yang tergabung pada panitia persiapan pembentukan Yayasan Pendidikan Manyampajo. Pada tanggal 24 September 1987, mereka telah bersepakat secara sukarela menyisihkan sebahagian harta bendanya sebanyak 300.000 per orang, sehingga terkumpullah dana sebesar 3.600.000 untuk menjadi modal pertama dari Yayasan Pendidikan Manyampajo. Pada tanggal 4 Maret 1988, Yayasan Pendidikan Manyampajo didaftar pada Andi Hasna Bedu SH selaku wakil notaris sementara di Sekam. Yayasan ini diketuai oleh Safuddin Baso, Wakil Ketua Haji Bahar Sultan Makule, Sekretaris 1 Abdul Karim Alif BA, Sekretaris 2 Abdul Karim Pawilowi, Bendahara Muhammad Nurjaya, anggota Sukirso Ardiwinoto, Dr. Andes Muhammad Mukhtar P, Dako Andi Rasli Haji Andi Sarampa, Haji Abdul Samad, Pangeran Alif BA,
Haji Bohari, Haji Andi Caco, dan Cepah. Sementara yang ditunjuk sebagai badan penasehat adalah Camat Maniampajo, Andi Alinuddin, Haji Andi Dahlan, dan Andi Muhammad Basir. Pada tanggal 5 Maret 1988, Yayasan Pendidikan Maniampajo mengeluarkan keputusan nomor 10/YPN/1988 tentang pendirian SMA swasta anak benua. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1988, akte dan angka dasar yayasan didaftar dalam buku daftar kepanitraan Pengadilan Negeri di Sengkang dengan nomor 04/PDT/1988/PN.SKG. Selanjutnya, pada tanggal 20 Maret 1988, mengangkat Abdul Majid BA sebagai kepala sekolah dan berlaku surut mulai 20 Juli 1987. Pengangkatan kepala SMA anak benua tersebut dituangkan dalam keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Maniampajo nomor 19/YPN/1988 tanggal 20 Maret 1988. Tanggal 14 Desember 1988, Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan SK nomor 230-I06-H-88 tentang izin operasional SMA swasta anak benua. Pada awal berdirinya, SMA swasta anak benua di bawah kelompok Yayasan Pendidikan Maniampajo menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sebuah gedung di dekat Masjid Jami Anak Benua yang sekarang bernama Masjid Besar At-Taqwa Anak Benua. Pada tanggal 9 September 1988, Sarifuddin Baso selaku Ketua Yayasan Pendidikan Maniampajo yang bertempat tinggal di Watak Giliran, Desa Giliran, Kecamatan Maniampajo, menghibahkan sebidang tanah seluas 20.000 meter persegi di Jalan Poros Palopo. Tanah hibah tersebut diserahkan kepada Dr. Andes Aminuddin Mahmud selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Proses hibah tanah yang berbatasan dengan jalan raya dan gedung Dolok di sebelah utara, tanah Andi Alinuddin di sebelah timur, sungai di sebelah selatan, dan tanah Andi Mintartin, tanah Haji Simpuang di sebelah barat tersebut dituangkan melalui akta hibah nomor 24/9/1988 di hadapan Camat Maniampajo Rusti Manda BA sekaligus sebagai penjabat pembuat akta tanah Kecamatan Maniampajo, dan disaksikan oleh Andi Ratli Andi Sarampa selaku Lurah Anak Benua sekaligus pelaksana tugas Kepala Lingkungan Alau Salo waktu itu. Hibah tanah tersebut juga meliputi bangunan yang ada di atas tanah tersebut, yaitu berupa sebuah gedung darurat SMA swasta anak benua. Pada tanggal 22 Januari 1992, Dr. Andes Andi Samsu Alam Tahir selaku Kepala Subbagian Perlengkapan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mengirim surat kepada Kepala Kantor Perdanahan Kabupaten Wajo untuk bermohon melakukan pengukuran tanah. Selain itu,
juga mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk permohonan hak pakai dan dipergunakan untuk pembangunan SMA swasta Anak Banua. Karena lokasi yang kurang strategis, atas prakarsa pengurus KUD Anak Banua, dipilihlah tanah seluas 17.433 meter persegi yang berlokasi di Jalan Parepare nomor 3 Anak Banua menjadi lokasi pembangunan SMA Anak Banua yang juga dijuluki sebagai kampus Cemara. Tanah tersebut yang kita tempati saat ini Bapak dan Ibu diganti rugi seharga 5 juta rupiah dari 8 orang warga Anak Banua. Dari rekaman jejak yang masih tersimpan, Andi Guna memiliki 2 petak tanah seluas 660 meter persegi dan 289 meter persegi. Kedua petak tanah tersebut diberikan ganti rugi senilai Rp189.800 dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 1992. Cambera binti Paniri memiliki sebidang tanah kering dengan luas 1.196 meter persegi, diberikan ganti rugi senilai Rp299 dan dibayarkan pada tanggal 28 Desember 1994. Sementara pemilik tanah yang lain belum ditemukan rekam jejaknya. Di awal beroperasinya ditunjuk sebagai penanggung jawab unit pelaksana tugas adalah Sukirso Ardibinoto dan pelaksana tugas harian kepala sekolah adalah Abdul Majid BA. Sementara yang ditunjuk sebagai kepala urusan tata usaha adalah Pangeran Alif BA dibantu oleh Murniati M dan Abdul Karim Pawilon. Pelaksana tugas harian kepala sekolah berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan senantiasa koordinasi dengan penanggung jawab unit pelaksana tugas SMA Anak Banua. Pada tanggal 30 Januari 1992, pengurus Yayasan Pendidikan Maniang Pajo mengirim surat nomor 053 garing JPN garing I garing 92 tentang permohonan bantuan tenaga edukatif, khususnya pelaksana harian kepala sekolah sebagai pengganti Abdul Majid BA yang mendapatkan tugas baru sebagai kepala SMP Negeri 1 Giliran. Sukirso Ardibinoto yang pada saat itu menjabat kepala SMA Negeri 2 Sengkang menunjuk Dr. Andes Alam Kusmin selaku pelaksana harian kepala SMA Anak Banua pada tanggal 4 Maret 1992. Saat berstatus swasta, SMA Anak Banua dipimpin oleh 2 kepala sekolah, yaitu 1 Haji Abdul Majid BA dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan dari bulan Juli 1987 sampai dengan Februari 1992. Alhamdulillah pada saat ini masih bersama dengan kita. Yang kedua, Dr. Andes Alam Kusmin dengan masa kerja 5 bulan dari bulan Februari 1992 sampai dengan Juli 1992 dan juga masih bersama dengan kita pada saat ini. Dalam perjalanannya, salah satu yayasan pendidikan ternama di Kabupaten Wajo pernah berniat membeli SMA swasta Anak Banua untuk masuk dalam naungannya. Namun, pengurus Yayasan Pendidikan Maniang Pajo
menolak dengan alasan akan mengubah status SMA swasta anak benua menjadi sekolah negeri. Usaha tersebut kemudian berbuah hasil pada tanggal 5 Mei 1992 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan SK nomor 0216-O-1992 tentang pembukaan dan penegrian sekolah. Sejak itu pula SMA swasta anak benua beralih status menjadi SMA Negeri 1 Maniang Pajo. Tanggal 5 Mei ini pula ditetapkan sebagai hari jadi SMA Negeri 1 Maniang Pajo dan diperingati setiap tahunnya. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan pengelolaan SMA SMK yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Maka pada tahun 2017 secara resmi SMA Negeri 1 Maniang Pajo berubah nama menjadi UPT SMA Negeri 4 Wajo berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 99 tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sekolah menengah atas negeri Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak berstatus negeri hingga saat ini, UPT SMA Negeri 4 Wajo telah dipimpin oleh 9 kepala sekolah, yaitu 1. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPD dengan masa kerja 4 tahun dari bulan Juli 1992 sampai dengan Agustus 1996. Sekarang anggota DPRD Kabupaten Wajo. 2. Dr. Andes Andi Muhammad Amiluddin MPD dengan masa kerja 2 tahun dari bulan Agustus 1996 sampai dengan Agustus 1998. Sekarang sudah purna bakti. 3. Dr. Andes Andi Tampiring MPD dengan masa kerja 5 tahun dari bulan Agustus 1998 sampai dengan Juni 2003. Sekarang sudah purna bakti. 4. Dr. Andes Iskandar Andi Prakasi MSI dengan masa kerja 1,5 tahun dari bulan Juni 2003 sampai dengan Januari 2005. Sekarang sudah purna bakti. 5. Dr. Andes Asdar MPD dengan masa kerja 2 tahun dari bulan Januari 2005 sampai dengan September 2006. Sekarang juga sudah purna bakti. 6. Dr. Andes Haji Jamade MSI dengan masa kerja 6 tahun dari bulan September 2007 sampai dengan November 2013. Sekarang sudah purna bakti. 7. Hajah Andi Fatmawati SPD MSI dengan masa kerja 4 tahun dari bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2017. Sekarang Kepala UPT SMA Negeri 1 Wajo. 8. Dr. Andes Andi Page MM dengan masa kerja 5 tahun 1 bulan dari 7 Desember 2017 sampai dengan 27 Januari 2023. Sekarang Kepala UPT SMA Negeri 2 Wajo dan alhamdulillah masih bisa bersama dengan kita pada saat ini. 9. Baso Pasamula SPD MSI dari 27 Januari 2023 sampai saat ini. UPT SMA Negeri 4 Wajo adalah suatu instansi pendidikan yang berupaya semaksimal mungkin
membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengantisipasi revolusi industri 4.0 dan revolusi society 5.0. Sehingga UPT SMA Negeri 4 Wajo sangatlah diharapkan mempunyai peran yang positif dalam mencetak kader-kader bangsa yang memiliki keilmuan yang tinggi dan berwawasan global serta memiliki keimanan yang kokoh yang dapat membentengi mental alumninya dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang positif sebagai warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila sejati. Di masa pandemi COVID-19, UPT SMA Negeri 4 Wajo tetap memberikan pelayanan kepada warga sekolah. Di saat pelaksanaan belajar dari rumah, setiap warga sekolah dibekali dengan 2 akun gratis dari platform Google Workspace for Education dan Microsoft untuk digunakan sebagai akun pembelajaran. Berbagai kegiatan tetap dilaksanakan seperti upacara bendera, apel pagi, kegiatan literasi meski dilaksanakan secara daring atau virtual atau online. Beberapa predikat pun diraih di antaranya 10 besar sekolah sehat tingkat nasional tahun 2005 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sekolah rintisan sekolah kategori mandiri atau rintisan sekolah standar nasional tahun 2009 dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 3. Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2013 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 4. Sekolah Inklusif tahun 2015 dari Gubernur Sulawesi Selatan. 5. Sekolah Ramah Anak tahun 2017 dari Gubernur Sulawesi Selatan. 6. Sekolah Pemuda Kader Anti Narkoba tahun 2017 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 7. Sekolah Kewirausahaan tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu, UPT SMA Negeri 4 Wajo juga tampil terdepan setidaknya pada beberapa kegiatan sebagai berikut. Penerimaan peserta didik baru online pertama di Kabupaten Wajo pada tahun 2013 oleh BPK Wilayah Sulawesi Selatan dijadikan rujukan dengan memberikan rekomendasi kepada Bupati Wajo untuk melaksanakan PPDB online untuk seluruh SMA SMK di Kabupaten Wajo pada tahun berikutnya. 2. Penggunaan Google Suite for Education pertama di Kabupaten Wajo pada tahun 2014. Pelaksanaan e-learning dengan menggunakan LMS dari Google Suite for Education telah digunakan sejak tahun 2014 dan semakin nampak di masa pandemi COVID-19. Pemilihan Ketua OSIS online pertama di Kabupaten Wajo pada tahun 2018. Pelaksanaan Pilketos pada tahun berikutnya dilaksanakan secara online serentak se-Sulawesi Selatan yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ujian nasional berbasis komputer 1 sesi pertama dan terakhir di Kabupaten Wajo pada tahun 2019. Pelaksanaan UNBK tahun 2017 dilaksanakan 3 sesi dan 2018 2 sesi. Namun alhamdulillah karena animo dan kolaborasi masyarakat Kecamatan Maniampajo pada tahun 2019 mampu kita laksanakan 1 sesi. Pelaksanaan pembelajaran kondisi khusus pada tahun 2020. MKPS Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan wilayah Kabupaten Wajo bahkan merekomendasikan pelaksanaan BDR dan dokumen panduan pembelajaran kondisi khusus SMA 4 Wajo dijadikan rujukan di Kabupaten Wajo. 6. Ujian sekolah berdiferensiasi
pada tahun 2021 sebagai wujud pelaksanaan Merdeka Belajar yang kemudian dikembangkan pada tahun 2022 dan ditingkatkan pada tahun 2023 ini. Guna memberikan arah atau pedoman bagi pengelolaan pendidikan di sekolah dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, maka UPT SMA Negeri 4 Wajo mengacu pada visi terwujudnya insan pembelajar yang berkarakter, kreatif, inovatif, unggul, berbudi luhur dalam iptek dan intak, serta berbudaya lingkungan. Tentunya Bapak dan Ibu, ini adalah rangkaian dari tujuan cita-cita pendidikan nasional mewujudkan profil pelajar Pancasila dan sekaligus cita-cita khusus UPT SMA Negeri 4 Wajo untuk mewujudkan profil warga sekolah Cemara, yaitu cerdas, etika, moderat, aktif, religius, dan amanah. Hingga tahun 2023, UPT SMA Negeri 4 Wajo telah menamatkan 34 angkatan, yaitu 5 angkatan saat berstatus swasta dan 29 angkatan saat berstatus negeri. Khusus pada tahun 2023, dari 136 peserta didik kelas 12, berdasarkan pengumuman kelulusan tanggal 5 Mei 2023 kemarin, anak-anak kita dinyatakan lulus 100%. Sebuah gebrakan pada pelaksanaan ujian sekolah berdiferensiasi yang dilaksanakan pada tahun 2023, kita tidak menggunakan lagi sistem soal pilihan ganda atau soal uraian. Akan tetapi Bapak dan Ibu, anak-anak kita tantang untuk membuat karya tulis ilmiah dan produk, sehingga di bulan Maret 2023 kemarin tercipta 136 karya tulis ilmiah yang telah dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji UPT SMA Negeri 4 Wajo. Selain itu, terkumpul juga lebih dari 1.000 produk yang tersebar pada 14 mata pelajaran berupa buku, animasi pembelajaran, video pembelajaran, lukisan, dan karya-karya prakarya lain yang mungkin Bapak dan Ibu sudah sempat melihat di depan sebelum kita masuk dalam tenda ini. Juga Bapak dan Ibu, sebuah kabar gembira karena dari 136 anak kita yang kelas 12 yang sudah dinyatakan alumni sejak kemarin, ternyata mampu mengumpulkan 6 prestasi tingkat internasional, 64 prestasi tingkat nasional, 3 prestasi tingkat provinsi, 22 prestasi tingkat kabupaten, 3 prestasi tingkat kecamatan yang diberikan oleh anak-anak kita selama 3 tahun menempuh pendidikan di UPT SMA Negeri 4 Wajo. Meskipun oleh Ketua Panitia tadi menyampaikan bahwa mereka ini betul-betul generasi dari COVID-19 karena mereka datang di sekolah kami Bapak dan Ibu dalam kondisi harus serba online, belum lagi menikmati pembelajaran di dalam kelas. Sekolah kita harus direhab lagi Bapak dan Ibu, namun ternyata mampu menciptakan dan mengembangkan prestasi-prestasi seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk diantaranya ada 6 prestasi tingkat internasional. Makanya tema kita Helios bersinarlah menerangi kampus Cemara. Anak-anak kita ini insya Allah akan bersinar menerangi UPT SMA Negeri 4 Wajo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya tutup secara singkat UPT SMA Negeri 4 Wajo, mohon izin memberikan juga informasi bahwa pada tahun 2022 yang lalu
UPT SMA Negeri 4 Wajo mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi gedung serta pembangunan RKB sanitasi dan pagar dan pembuatan sumur bor dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai 7 miliar rupiah. Juga mendapatkan bantuan paving block dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai 180 juta rupiah serta bantuan perpustakaan elektronik dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai 225 juta rupiah. Kehadiran Taman Literasi yang kami sebut mantra yang ada di belakang panggung Bapak dan Ibu sebagai proyek inovasi perubahan yang dirancang sejak Oktober 2022 juga melengkapi inovasi-inovasi yang telah dirancang sebelumnya di UPT SMA Negeri 4 Wajo yang juga telah membuahkan hasil. Gazebo yang dibangun oleh Komite UPT SMA Negeri 4 Wajo telah dipergunakan peserta didik kita untuk diskusi bahkan pembimbingan mata pelajaran. Dari pembimbingan tersebut, alhamdulillah pada ajang Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten tahun 2023, UPT SMA Negeri 4 Wajo berhasil juara umum 1 tingkat Kabupaten Wajo dengan 3 emas dan 1 perunggu dari 9 mata pelajaran yang diperlombakan dan insya Allah akan mewakili Kabupaten Wajo pada Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan akan berlanjut ke tingkat nasional dan tingkat internasional. Prestasi yang diraihkan UPT SMA Negeri 4 Wajo menjadi sebuah catatan sejarah kampus Cemara yang tertulis dengan tinta emas dan tidak akan lekang oleh waktu. Tentu menjadi sebuah pemicu untuk lebih berprestasi lagi di kemudian hari. Perjalanan ke depan mungkin masih bisa terombang-ambing oleh kekejaman zaman. Namun karena kerjasama stakeholder UPT SMA Negeri 4 Wajo akan tetap eksis dan berdiri kokoh seakan-akan ingin berkata, inilah kampus Cemara meski berada di pinggir Kabupaten Wajo, namun menjadi sekolah masa depan anak bangsa. Tetaplah bersinar helios, bersinarlah menerangi kampus Cemara, bergerak bersama, semerakan merdeka belajar. Ala bisa karena biasa, UPT SMA Negeri 4 Wajo luar biasa karena 2 kali lebih besar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.